sahabat Yuki, bertemu lagi dengan kami di segmen Yuki Talks. Kali ini bersama saya Tiffany Dianisa dan rekan saya Leary Antonio. Baik, Mas Adi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, jadi kita Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum kita mulai perbincangan, kita menyantap dulu minumannya biar lebih lega gitu. Nah, saat ini kan udah mulai masuki musim hujan ya Mas Ler ya? Musim hujan. Nah, kalau udah musim hujan, apalagi bergantian dari musim kemarau ke musim hujan tuh banyak penyakit yang kadang-kadang suka menular gitu nggak sih Mas Ler? Kayak misal flu, batuk, atau semacamnya dan lain-lain. Nah, itu biasanya tertularnya dari apa sih Mas Ler? Oke, jadi di musim Indonesia yang beriklim tropis ini ada dua musim ya, ada kemarau, ada juga namanya musim hujan. Nah, saat ini di bulan Februari yang memasuki bulan Maret, kita masih ada di dalam musim hujan, Tiff. Nah, salah satunya adalah penyakit yang tadi Tiffany mention, ada penyakit yang bisa menular. Menular lewat udara maupun lewat air. Salah satunya lewat virus dan bakteri. Oh benar. Oh iya, benar. Nah, virus dan bakteri itu bisa datang dari mana aja kan Mas? Bisa masuk ke dalam tubuh, bisa dari mana aja, kayak misal dari kita tertular orang ataupun dari makanan dan minuman yang kita makan. Benar banget. Nah, salah satunya nih minuman. Kalau dari aku sendiri ya Mas, kalau lagi musim dingin ini kayak membatasi gitu jajanan makanan dan minuman yang sembarangan. Takutnya kan di dalamnya ada virus dan bakteri yang bisa bikin sakit gitu. Nah, kalau dari Mas Adi sendiri gimana cara penjagaannya? By the way, bener banget. Jadi kontaminan itu yang mikrobiologi, yang virus bakteria tidak hanya ada di udara. Yang selama ini kita pikirkan adalah kalau teman kita bersin atau batuk, kita akan tertular bersin dan batuk. Ternyata di air pun ada mikroorganisme berbahayanya seperti E. coli, coliform, dan juga ada virus lainnya yang bisa menyebabkan penyakit pada kita manusia lewat sesuatu yang dimasukkan dalam tubuh. Misalnya minuman, makanan, atau saat kita bersentuhan dengan benda atau alat yang terpapar virus dan bakteri, bisa kita hirup. Nah, mungkin Tiffany pernah dengar diare. Iya, ada tuh sering. Flu. Terus flu. ada tipes atau demam tifoid dan lain-lain. Itu kontaminannya bisa masuk saat kita menggosok gigi, mencuci muka, minum, mandi. Apalagi kalau anak kecil mandi, dia biasanya nggak ada kontrol buat buka atau tutup mulut, sikat gigi saat berkumur, atau ada luka di tubuh yang airnya yang virus dan bakteri bisa masuk lewat luka tersebut. Ya, nah ini nih kadang yang sering dilupakan masyarakat ya Mas Ler, kalau ternyata dari sesimpel air tuh bisa loh buat kita sakit gitu kalau masih di dalamnya ada mikroorganisme kayak virus dan bakteri seperti itu. Nah, kalau kayak gitu gimana nih Mas Ler buat menjaga air kita tuh buat tetap steril dari mikroorganisme itu? Oke, siap. Tadi sahabat Yuki, Tiffany udah mention air steril ya. Air steril. Sebelumnya aku mau jelaskin bahwa air steril merupakan air bersih yang sudah disterilisasi dengan sistem seperti ozon, UV, dan lainnya. Jadi kalau karakter air bersih itu kan tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Nah, kalau buat air steril ada satu tambahan unsur atau parameter, yaitu tidak mengandung mikroorganisme berbahaya seperti virus, bakteri, dan protozoa. Nah, dimension bahwa yang harus kita gunakan adalah air bersih. Namun air bersih yang seperti apa? Air bersih yang tidak mengandung virus dan bakteri berbahaya, berarti air steril. Nah, selain kita harus istirahat yang cukup, harus rajin olahraga, harus minum vitamin, kita juga harus mengantisipasi makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu bebas dari virus dan bakteri. Nah, dari penjelasannya Mas Khalid tadi, jadi kira-kira gimana nih Mas cara kita memastikan kalau air yang kita minum itu udah bebas dari mikroorganisme seperti bakteri dan virus? Oke, baik. Cara kita memastikannya, seperti kita tahu tuh, saya pernah baca artikel bahwa ada studi kasus atau ada artikel yang mengemukakan bahwa air yang kita tinggal ini di Jakarta itu masih mengandung E. coli dan coliform. Oke, nanti sumbernya akan kita cantumkan. Nah, salah satunya dari situ, dari lab test atau analisa lab mikrobiologi, di mana kita bisa mengambil sampel air dari beberapa tempat untuk melakukan pengujian bahwa apakah sumber air yang kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, even untuk residensial maupun industrial, itu sudah bebas dari kontaminan virus dan bakteri.
Namun perlu diingat, sebelum kita memasuki ke tahap air steril, kita perlu memastikan bahwa air yang kita gunakan sudah memenuhi standar air bersih. Baik Mas Heri, kalau begitu ciri-ciri atau standar air bersih itu kayak gimana gitu? Oke, standar air bersih yang seperti tadi di awal, tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, namun ada yang lebih ilmiah, yaitu berdasarkan Permenkes atau peraturan Kementerian Kesehatan bahwa misalnya kita ambil contoh, kita ambil parameter besi. Unsur kandungan besi tidak boleh lebih dari 1 ppm. Mangan tidak boleh lebih dari 0,5 ppm dan seterusnya. Maka dari itu kita perlu make sure atau memastikan secara uji ilmiah air baku apakah di atas standar atau di bawah. Kalau di bawah atau setara dengan kebijakan tersebut, itu sudah aman digunakan buat air bersih. Kalau di atas standar berarti perlu kita treatment. Jadi sumber air yang sudah dites belum memenuhi standar air bersih secara ilmiah. Perlu melakukan treatment seperti menggunakan filter air gitu, Tiff. Nah, jadi filter air itu digunakan untuk menghilangkan kayak besi, kapur seperti itu. Benar sekali. Nah kan, by the way kan kalau di Jakarta atau di kota besar itu kita menggunakan 2 jenis sumber air. Yang pertama air sumur, yang kedua air PDAM. Nah makanya perlu dilakukan uji tes kadar kandungannya. Kalau kita udah uji, kita tahu nih baru apakah airnya sudah layak atau memasuki memenuhi standar air bersih. Jika belum, kita melakukan pre-treatment seperti penggunaan water treatment. Nah, jadi satu cara untuk kita mendapatkan air bersih kan bisa melakukan filter air nih Mas. Benar. Ya. Nah, filter air itu gunanya untuk menyaring beberapa hal yang tidak dibutuhkan untuk air yang kita konsumsi. Nah, selain untuk menyaring, filter air bisa buat apa aja ini Mas? Oke, bener banget Tiff. Jadi water filter atau penyaring air merupakan suatu alat yang digunakan dengan teknologi pastinya untuk meminimalisir, untuk mereduksi dan menyaring kandungan atau partikel yang tidak digunakan atau yang tidak dibutuhkan dalam air bersih, seperti lumut. Itu contoh fisikanya lumut, bau, tak sedap dan lain-lain. Nah, yang paling penting itu ada unsur kimia yang harus kita treatment, seperti mereduksi kandungan besi berlebih, mangan dan kapur. Oleh sebab itu, water treatment tidak hanya berfungsi untuk menyaring, sahabat Yuki, jadi juga untuk meningkatkan dan memperbaiki kondisi air baku. Namun tidak semua water filter bisa menyaring dengan sempurna. Kalau itu yang bisa menyaring dengan sempurna yang kayak gimana Mas? Oke, jadi kita analogikan air kita adalah sebagai darah manusia. Baik. Yang perlu kita uji tes dulu. Penyakitnya itu sumbernya apakah dari gula darah, kolesterol, atau dari asam urat. Setelah kita mengetahui penyakitnya, baru kita kasih obat nih. Kalau penyakitnya di gula darah, akan kita berikan dosis gula darah yang tepat. Begitupun dengan air. Kalau kita tes masih ada kandungan besinya, mangan kapurnya, namun di bagian mana yang tinggi? Kalau di bagian kapur yang tinggi, kita akan kasih media yang sesuai dengan untuk menangani masalah tersebut, seperti water softener yang fungsinya untuk menurunkan kadar kapur atau kesadahan pada rumah, pada airnya, sehingga tidak ada efek seperti bercak putih atau keran mampet dan lain-lain. Jadi based on hasil air, dan hanya Yuki yang sampai sekarang berkomitmen melakukan hal tersebut. Berarti harus sesuai banget apa masalahnya, apa solusinya gitu ya, benar sekali. Disesuaikan, dan itu hanya Yuki yang bisa gitu kan? Iya, tidak sembarangan, tidak mencampurkan semua unsur media hanya demi kepentingan bisnis. Jadi kita based on solution, based on dari masalahnya apa. Jadi kita pun yang pakai juga akan lebih nyaman gitu ya Mas Her? Bukan hanya nyaman, tapi aman. Aman, oh ya aman. Karena banyak kasus yang customer datang ke Yuki bahwa saya udah pasang 1 tabung, 2 tabung filter, namun masalahnya belum selesaikan karena media yang digunakan ternyata tidak berdasarkan apa yang seharusnya digunakan. Jadinya kurang optimal gitu ya Mas? Kurang optimal. Nah, ini juga yang harus kita concern. Jadi sebelum menjadi air steril yang tadi awal kita ngomongin, harus masuk ke standar air bersih. Supaya apa? Supaya airnya bisa optimal saat disterilisasi dengan UV. Karena UV itu bukan filter. Jadi kalau misal air yang kita sterilisasi belum memasuki standar air bersih, itu berarti akan kurang ya Mas? Kurang optimal. Jadi kalau misalnya 99,9% akan di bawahnya. Karena apa? Sekali lagi, UV sterilization, apapun mereknya, tapi yang terbaik tetap di Yuki, tetap harus masuk dengan standar air bersih yang sesuai dengan parameter tersebut. Baru tuh sinar UV-nya
yang kita gunakan tuh UVC by the way. Oh, Itu UVC. baru bisa dengan optimal mensterilisasi air dari virus, bakteria dan protozoa dengan amat maksimal. Oh begitu ya Mas Fer. Jadi setelah air bersih baru kita bisa menggunakan sterilisasi UV gitu. Benar. Nah kenapa memilih UV sebagai sterilisasi Mas? Kenapa UV kita pilih sebagai sterilisasi, sanitasi, atau disinfection? Karena UV merupakan salah satu sistem atau teknologi yang efektif ternyata dan mudah untuk digunakan karena tidak memerlukan instalasi yang ribet. Terus juga UV juga efektif dan sudah digunakan bertahun-tahun, tidak hanya di Indonesia yang negara berkembang, tetapi di negara maju. Karena UV yang kita gunakan di UK ini berdasarkan dari Kanada by the way. Wah jauh banget ya Mas. Saya pasti kalau dari Kanada yang itu merupakan negara maju pasti bagus juga teknologi yang dipakai gitu. Iya, itu semua berdasarkan inovasi. Karena kalau kita tarik lagi sejarahnya bahwa UV itu hanya dihasilkan salah satunya dengan sinar matahari. Iya, UV. Kan kita nggak mungkin kan kayak Ngambil cerita matahari. zaman dulu si Firaun nyuruh anak buahnya sebelum dia minum tuh naik ke piramida buat Jemur airnya itu. airnya supaya bebas dari bakteri ya. Oleh sebab itu para inovator dari Kanada ini, kita ada brand namanya Luminor by the way, sahabat Kiki, di mana dia bikin inovasi gimana caranya ada teknologi UVC di dalam bohlam yang bohlamnya dikemas dengan chamber yang dari stainless steel sehingga kalaupun diinstal di rumah, kafe atau restoran itu aman karena by the way UVC itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi makanya itu ada chambernya gitu ya Mas ya, Benar. biar melindungi si UVC ini biar nggak keluar gitu. Tidak keluar, tidak bias kemanapun karena kalau kena mata itu merusak, kena kulit apalagi. Tapi bisa mensterilisasi air gitu ya Mas. Iya, mensterilisasi air 99,99% dari virus, bakteri, dan protozoa yang bisa menyebabkan tadi. Sakit. Jadi kalau kita udah menggunakan UV, sterilisasi UV, air yang kita konsumsi akan lebih aman gitu ya Mas. Lebih aman, lebih nyaman, dan kita nggak usah khawatir. Jadi kan kalau rumah itu kan satu rumah biasanya ada keran kamar mandi. Tiap kamar tidur ada kamar mandinya, ada wastafelnya. Tiap dapur juga ada kerannya. Nah, kalau kita menggunakan sistem UV dan sistem filter air tadi ya. di sentral sebelum air didistribusi itu menyelamatkan kehidupan sebenarnya, menyelamatkan, mensejahterakan dan meningkatkan kondisi kesehatan kita secara nggak langsung Ya, buat satu keluarga. Ya satu rumah itu aman gitu ya Mas. Iya, karena dimanapun kita buka air itu udah pasti aman. Ya, karena udah dari sentralnya disterilisasi dengan UV gitu ya Mas ya. Benar. Berarti kalau misal tapi saya maunya cuma satu keran ini aja nih Mas, tapi juga bisa kayak gitu. Jangan salah. Jadi sistem UV ini tidak hanya bisa digunakan di sentral untuk satu rumah atau satu gedung bahkan, namun juga bisa digunakan untuk satu titik keran keluarnya. Maka dari itu F&B, jadi industri F&B itu banyak sekali menggunakan UV sebagai pengganti air galon. Karena apa? Karena galon tuh perlu buat storage. Iya benar-benar. Perlu penyimpanan ya. Iya. Terus perlu tenaga buat angkat-angkat. Iya, Belum lagi berat kalau lagi. ada customer banyak, dia perlu stok banyak dan juga ternyata galon juga tidak terlalu sehat. Iya, apalagi akhir-akhir ini kita ada isu PPA free itu juga kan ya sekali. Mas. Nah, kalau Tiffany punya usaha atau punya rumah yang Tiffany sendiri bisa ngelihat bahwa dia di-install di bawah sink, lebih aman nggak? Lebih aman sih Mas, Itu lebih dia aman, poinnya. lebih simple gitu kan, juga kita nggak usah khawatir lagi gitu tentang PPA. Jadi setelah kita menggunakan sterilisasi UV, jadi kita akan merasa lebih aman saat kita berkumur-kumur, sikat gigi, masak, atau mandi dan segala macam. Kita lebih aman karena ini air yang aku gunakan udah aman dari virus dan bakteri, jadi udah nggak khawatir lagi terserang penyakit, apalagi di musim hujan yang imun kita tuh jadi gampang terserang kan ya Benar Mas. sekali. Jadi udah nggak usah khawatir, nggak usah cemas, dan cara pemasangannya pun nggak usah ribet sih, tinggal hubungi Yuki, datang survei, pasang, udah. Berarti kita nggak perlu ribet-ribet masang sendiri ya Mas? Nggak usah perlu pasang sendiri karena zaman sekarang tinggal duduk telepon datang. Iya, bener sih. Yang kedua maintenance-nya Tiff. Ada Mas. Maintenance-nya itu cuma ganti bohlam setahun, 10.000 jam sekali, setahun lebih sekali. Kalau
kalau begitu cukup hemat ya Mas ya. Kita Cukup nggak hemat. perlu kayak tiap bulan ganti atau gimana Nggak gitu. ribet. Nah, jadi Yuki ini menghadirkan segala solusi dari setiap permasalahan air kita nih. Jadi kayak misal tadi kayak kita khawatir di air ada virus dan bakteri yang bisa buat penyakit, tapi Yuki menghadirkan solusi untuk sterilisasi air menggunakan UV sehingga yang berhasil yang dapat membunuh kuman dan bakteri hingga 99,%. Jadi kita lebih aman untuk menggunakan air seperti untuk kumur-kumur, sikat gigi, mandi dan segala macam. Benar banget. Baik Mas Ler, ada pesan-pesan untuk para sahabat Yuki gak? Oke, buat sahabat Yuki sekalian, tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan tuh nggak hanya fisik ya, tapi juga kesehatan mental dengan selalu berperilaku positif dan berpikir positif dimanapun kita berada, dan tetap menggunakan Yuki Water Treatment untuk solution for better living. Nah, jadi untuk menemukan Yuki nih, kita sekarang udah punya 5 showroom Mas. Yang pertama nih, di sini yang tempat kita sekarang, yaitu Semarekan Mall Serpong, Plaza Senayan, Puri Indah Mall, Pondok Indah Mall, dan yang terakhir ini ada di Surabaya, yaitu di Pakuwon Mall. Oke. Jadi lebih mudah kita untuk menemukan Yuki. Gampang lebih banget gampang. sih. Kalau nggak sempat ke showroom, bisa langsung ke website Iya benar. www.yukiwaterfilter.com atau kunjungi sosial media kita di bawah. Di bawah ini. Tapi untuk mau ngeliat realnya, mau nyobain airnya minum secara langsung, bisa langsung ke showroom terdekat di kota Anda. Benar, di showroom kita menyediakan air-air yang udah disteril, jadi kita bisa merasakan sendiri nih bedanya gimana air sama air biasanya gitu ya Mas. Sekian perbincangan kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan atau ada sesuatu yang mau perlu untuk ditanyakan pada Yuki, bisa tulis di kolom komentar atau hubungi kami via website dan sosial media. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.